Para pemirsa sekalian, kali ini Ar9 Channel akan mengulas tentang pusaka yang identik dengan pegangan Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya mendatangi studio pusaka Ki Cokro Santri. Apa kabar Ki Cokro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, kembali saya akan menguri-uri budaya leluhur kita yang berkenaan dengan dunia tosan aji. Dan tampaknya Ki Cokro sudah memegang sebilah pusaka. Bisa dijelaskan pemirsa Ki, ini pusaka apa namanya? Baik. Saya tidak biasanya tampil di layar channel kita ya, dengan menggunakan piranti seperti dupa Atau hiyo kalau orang Cina bilang ya. Tapi bahannya bahan dupa ya. Dupa gitu ya. Kenapa sampean bisa? Karena filosofi dari pusaka yang nanti kita buka, kita review ini, maknanya adalah ada hubungannya dengan dupa. Oh, penasaran? Saksikan terus ya. Dimulai ya. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya agak gemetar juga saya. Bisa dijelaskan ini nama pusakanya apa nih? Ya, ini pusakanya Luk 5. Mungkin bisa dicontohkan menghitung eluk itu seperti apa? Menghitung itu sebetulnya ada metode tersendiri, tapi saya yang gampang saja. Yang gampang, yang saya bisanya seperti orang awam aja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lekukan yang dihitung itu berarti eluk ya. Sebetulnya ada metode yang lebih canggih, yaitu misalkan dihitung dari depan itu berapa, misalnya 1, 2, 3. Terus kemudian kalau di belakang itu ditambah. Tapi kan keris itu nggak terlalu panjang, hitung ya. manual saja. Tapi gitu. saya takut salah. Ini keris bereluk 5. Kemudian rancang bangun atau istilah disebut dapur. Dapurnya apa ini? Dapurnya ini masuk ke singkatnya aja, ini masuk ke pulang geni. Oh, pulang geni itu ciri-cirinya? Pulang apa polang? Pulang geni. Pulang itu apa bahasa Indonesia? Ya, anggap aja geni itu kan api ya, api yang berasap atau sumber yang mengeluarkan asap dan aroma. Alias dupa. Siap, saya balik ya. Itu artinya adalah dupa. Dupa yang kumelun harum, yang berkeluk harum, mengeluarkan haruman, mengeluarkan aroma yang wangi. Jadi pulang geni bisa bermakna dupa atau apa ya, semerbak wewangian yang semerbak wewangian. Kalau di Indonesia mungkin ada kemenyan, ada dupa gaharu dan sebagainya. Pokoknya semacam bakar-bakaran yang mengeluarkan aroma terapi, haruman. Pantesan jenengan tadi langsung bakar dupa. Karena filosofinya adalah pulang geni itu adalah jadi agar yang memegang itu jadilah seperti dupa yang mengeluarkan harum kepada sekeliling. Filosofinya ke sana malah ya. Iya. Jadi kita sebelum bahas rancang bangunnya, pemirsa, kita bahas filosofinya. Ternyata filosofi atau makna terselip tertatah dalam bilah pulang geni itu adalah agar pemegang pulang geni itu bisa memberikan semerbak wewangian laksana dupa. Betul. Untuk keindahan dan kewangian sekeliling kita. Jadi artinya gini, memberikan keharuman itu ya berbuatlah yang baik, berbuatlah yang sesuai dengan norma yang ada, sehingga dengan demikian nanti
citra kita harum di masyarakat gitu loh. Kalau orang selalu mengikuti norma, baik norma agama maupun norma sosial, budaya, maka pasti kita akan diberi predikat orang baik. Wah. Dan ada motivasi energi untuk selalu berbuat kebaikan dan gigih untuk mengalahkan kedoliman. Maka tidak heran kalau semangat dulu pahlawan kita, ya, nah, pemuda Muhammadiyah yang sakti mandraguna yang Pak soleh, Jenderal Sudirman, nah, Bapak Jenderal Sudirman berapi-api semangatnya dan mengeluarkan keharuman patriotik sampai hari ini mengilhami banyak orang ya. Nah, dan namanya pun harum sampai saat dan ini. Apakah Jenderal Sudirman itu yang kita lihat dia membawa pusaka kan? Iya. Bahkan sampai di foto aslinya pun yang beredar, Jenderal Sudirman kan bawanya pusaka, iya, atau keris lah gampangannya, bukan hanya dalam film yang sifatnya fiktif kan? Karena dalam foto asli kan itu. Iya, itu foto diberikan oleh seorang kiai. Oh, nah, itu kira-kira apa jenis pusaka? Pulang geni, men. Tapi perkara mungkin pamornya apa kita nggak tahu ya, karena belum pernah melihat. Ya ini kan bicara dapur ya. Tapi dapur artinya secara rancang bangun ternyata keris Jenderal Sudirman itu sama dengan ini, yaitu pulang geni yang berluk 5. Berluk 5. Kan pulang geni itu ada 2, ada yang lurus. Oh, ada yang lurus. Ada yang lurus, pulang geni itu ada yang lurus. Lurus artinya tidak berleku-leku ya? Tidak berleku-leku. Yang memang dari bawah ini diwanjirinya tetap sama, ada greneng, ada di sini ada pencetan. Nah, pemirsa, sebelum melanjutkan filosofinya, saya bicara rancang bangunnya ya. Disebut pulang geni secara rancang bangun atau tipologi karena di sini ini ada greneng istilahnya ya. Ada greneng, kemudian ini ada apa? Tikel alis atau apa namanya ini? Ya, terus sorsorannya ini sorsoran. Gandenya ini agak lugas. Oh, ini gande ya. Gande, terus ada pencetan. Ada pencetan tengah. Dan eluknya ini 5. Oke. 5 juga bisa berarti Pancasila. Gitu ya. Iya dong. Iya kan. Pancasila sakti ya. Pancasila sakti, kita harumkan negeri ini dengan Pancasila, mengambil falsafah dari pusaka pulang geni, di mana ditengarai bahwa keharuman untuk semesta raya. Dan Panglima Besar Jenderal Sudirman juga terbukti memiliki pusaka berdapur pulang geni, dan alhamdulillah nama beliau sampai hari ini juga tetap mengharum dan menginspirasi anak bangsa. Termasuk hal kemarin yang sempat rame tentang serangan umum. Kan ada berbagai versi gitu ya. Berbagai versi, ada versi Pak Soeharto, kemudian ada versi dari atasannya Pak Harto, yang kemudian memungkinkan versi atasannya Pak Harto lah yang lebih memungkinkan ianya, karena tetap bagaimanapun seorang pasukan harus mengikuti komando atasan, dan atasan paling atas pada saat itu adalah Jenderal Sudirman. Yang bukan komando ya. Iya dong, walaupun posisi Pak Jenderal Sudirman sedang berada di Jawa Timur. Nah, kembali lagi ke pusaka ini. Kalau bicara pusaka kemudian dikaitkan dengan pahlawan, jadi kasihkan kemana-mana. Karena ya ini juga pelajaran. Pasti. Iya, ini kan bagian dari mengaji budaya dan mengkaji kehebatan leluhur bangsa kita. Sehingga kita bisa ngajeni. Ini membuktikan bahwasanya benar-benar wesi aji. Maka itulah sahabat kita dan Mas Aji hobi terhadap wesi Aji. Ngelantur ini ngelantur nih kemana-mana kita. Tapi inilah kasihkannya para pemirsa sekalian. Ya, silahkan para pemirsa untuk memaknai sendiri bagaimana kita menyikapi sebuah benda pusaka yang merupakan karya luhur dari leluhur bangsa kita. Berbicara karya luhur, kira-kira pusaka ini pulang geni kemudian kira-kira dibuat di masa kapan? Dari rancang bangunnya bisa diidentifikasi. Era sepertinya Tubannya. Tuban Mojo maksudnya di masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Tapi pembuatannya daerah Tuban. Jawa Timur. Salengnya di Tuban. Itu ada. Kemudian kita lanjut sekarang ke pamor. Ini pamornya apa? Pamornya sih full ya kayaknya ya. Meteoriknya full. Jadi ya masuk di pendaringan kebak.
Pendaringan kebal. Moncar. Wow, pendaringan kebal itu memiliki filosofi atau doa dekoratif untuk kemakmuran. Betul. Jadi kalau dihitung kembali dari awal pemirsa, ini kita mencoba membaca bahwa dalam sebilah pusaka itu ada goresan-goresan tersembunyi yang bisa kita baca. Bahwa ini adalah kolang geni yang mengisyaratkan kita harus memberikan keharuman. Eluknya 5 juga bisa menjadi simbol-simbol 5 di bangsa kita, khususnya Indonesia dengan Pancasilanya, dan pahlawan kita juga ternyata memiliki kolang geni. Kemudian pendaringan kebal dengan keharuman semerbak, berbakti untuk nusa dan bangsa, mudah-mudahan mengisyaratkan pendaringan kebal. Mantap. Yang artinya kemakmuran. Kemakmuran. Baik pemirsa, mungkin ada pesan Ki ke pemirsa kita? Pesannya, ayo kita mulai bangga dengan budaya kita. Budaya apa saja yang dimiliki, yang ori dari leluhur kita. Ada wayang, ada keris, ada reok Ponorogo, ada jadilan, ada jaran kepang, ada jaipong. Yang semua itu adalah kekayaan dari budaya bangsa kita yang seyogianya kita lestarikan. Apabila mungkin ada yang dianggap salah secara agama, ya tinggal diperbaiki, gitu ya. Bukan lantas diberangus. Terima kasih para pemirsa, terima kasih Ki Cokro. Nanti saya akan datang lagi ke sini untuk menguri-uri kembali budaya leluhur kita yang berkaitan dengan dunia Tosan Aji dan yang lainnya. Simak terus Arah 9 Channel, mudah-mudahan menginspirasi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.